Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi replikasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, saya Aulia Octavia, nomor absen 6. Saya Muhammad Rafi Wicaksono, absen 20. Saya Nagita Rafa Yunia Arif, absen 21. Baik, akan kami mulai presentasinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari replikasi. Untuk pengertian dari replikasi sendiri adalah proses di mana data dari server utama atau master disalin secara otomatis ke satu atau lebih server sekunder atau biasa disebut dengan slave. Dari pengertian itu kan pasti ada manfaatnya. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama itu ada backup otomatis, yang kedua ada pemisahan beban baca atau tulis, read atau write split, dan dukungan untuk sistem failover. Replikasi database itu penting untuk memastikan ketersediaan data atau high availability, membagi beban kerja atau load balancing, biar kita tuh kayak ada partner itu bisa dibagi tugasnya. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kecepatan akses data. Tujuannya sendiri yaitu menyediakan salinan data yang sinkron antara server master dan slave, dan mengurangi resiko kehilangan data pada kegagalan server. Untuk konsepnya itu ada master server. Nah, ini master server itu bertanggung jawab atas semua operasi tulis, yaitu insert, update, delete, dan menyimpan log binary atau binary log. Untuk slave server itu membaca log binary dari master untuk mereplikasi perubahan. Nah, ini ada komponen utamanya. Yang pertama ada server ID, itu kayak identitas unik server, binary log atau log bin untuk catatan semua perubahan data di master, dan relay log, itu log sementara di server slave untuk menyinkronkan data. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai replikasi. Untuk soal yang pertama, apa itu replikasi database MySQL? Jadi, replikasi database MySQL adalah proses di mana perubahan data yang terjadi di satu server database disebut dengan master secara otomatis disalin ke satu atau lebih server lainnya yang disebut slave. Jadi proses ini membantu menjaga konsistensi data di banyak lokasi sehingga dapat digunakan untuk tujuan redundansi, load balancing, atau cadangan. Dalam replikasi, master mencatat semua perubahan ke dalam binary log atau binlog yang kemudian dibaca dan diterapkan oleh slave. Untuk soal yang kedua, apa kegunaan dari replikasi database MySQL? Jadi, kegunaannya yang pertama, ketersediaan tinggi high availability. Jika server master mengalami gangguan atau kerusakan, server slave dapat segera diaktifkan sebagai pengganti. Yang kedua, load balancing. Beban kerja dapat dibagi antara server master dan slave. Operasi read dilakukan di master, sedangkan operasi read dapat diarahkan ke slave, meningkatkan performa secara keseluruhan. Kemudian, backup data. Slave dapat digunakan untuk membuat salinan data atau backup tanpa mengganggu operasi master. Dan yang terakhir, pemisahan data replikasi memungkinkan pengelompokan data berdasarkan lokasi, geografis, atau kebutuhan aplikasi tertentu. Misalnya, satu slave digunakan untuk analitik. Kemudian untuk soal yang ketiga, berapa banyak tipe replikasi yang didukung oleh MySQL? Jadi ada 6 tipe ya. Untuk yang pertama yaitu Statement Based Replication atau biasa disebut SBR. Perintah SQL yang dieksekusi di master dicatat di binlog dan diterapkan secara langsung di slave. Kemudian yang kedua ada Row Based Replication atau RBR, hanya perubahan data atau baris yang disalin, bukan perintah SQL-nya, lebih cocok untuk data kompleks. Yang ketiga, Mixed Based Replication atau kombinasi SBR dan MBR, dipilih secara otomatis oleh MySQL tergantung jenis perintah. Dan yang keempat ada Asynchronous Replication, yaitu slave tidak diwajibkan sinkron dengan master setiap saat. Dan yang kelima ada Semi-Synchronous Replication atau slave harus mengakui penerimaan data sebelum transaksi di master dianggap selesai. Dan yang terakhir ada
Group replication, replikasi multi-master untuk lingkungan cluster di mana setiap node dapat bertindak sebagai master. Soal yang nomor 4 yaitu apa perbedaan antara master dan slave dalam konteks replikasi database MySQL. Jadi untuk master dulu ya. Untuk master ini bertindak sebagai sumber utama data. Kemudian mencatat semua transaksi read seperti insert, update, delete itu di binlog. Dan yang terakhir untuk mengirimkan perubahan data ke slave. Pada bagian slave ini bertindak sebagai replika dari master, kemudian mengambil dan menerapkan perubahan data yang tercatat di binlog master. Dan biasanya hanya menangani operasi read, meskipun dapat diubah menjadi master dalam skenario failover. Untuk soal yang kelima, apa itu binlog dalam konteks replikasi database MySQL? Jadi, binlog atau binary log adalah file log di server master yang mencatat semua transaksi yang mengubah data atau struktur database. Setelah membaca binlog ini untuk menyalin perubahan dari master, binlog mencakup informasi penting seperti perintah SQL, waktu eksekusi, dan posisi log. Dan untuk selanjutnya, apa yang dimaksud dengan proses binlog dump dalam replikasi database MySQL? Binlog dump adalah proses di mana user master mengirimkan konten binary lognya ke server slave. Proses ini dimulai ketika slave terhubung ke master dan memintanya untuk mengirim data perubahan dari posisi log tertentu. Binlog dapat memungkinkan slave untuk terus diperbarui. Selanjutnya, apa itu GTID dalam replikasi database MySQL? GTID atau Global Transaction Identifier adalah ID yang ditetapkan ke setiap transaksi dalam MySQL. Dengan GTID, proses replikasi menjadi lebih sederhana karena slave yang perlu melacak ID transaksi bukan file binlog dan posisi log. GTID memastikan setiap transaksi diterapkan hanya sekali, mengurangi resiko aplikasi atau kehilangan data. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan proses failover dalam replikasi database MySQL? Failover adalah proses mengganti server master yang gagal dengan salah satu slave sebagai master baru. Failover bisa dilakukan secara manual, administrator mengkonfigurasi ulang slave menjadi master, atau otomatis dengan bantuan alat seperti MySQL, InnoDB Cluster atau MHAM, Master High Availability Manager. Failover memastikan sistem tetap beroperasi meskipun server master mengalami kerusakan. Selanjutnya, apa peran dari relay log dalam replikasi database MySQL? Relay log adalah log sementara di slave yang menyimpan salinan dari binlog master sebelum perubahan diterapkan ke database self. Proses replikasi di self memiliki dua langkah. Yang pertama, self membaca binlog dari master dan menyalinnya ke relay log. Dan kedua, self SQL thread membaca relay log dan menerapkan perubahan ke database. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengkonfigurasi replikasi database? Berikut adalah caranya. Dan selanjutnya adalah langkah-langkah mengkonfigurasi replikasi database. Untuk yang pertama-tama, kita perlu pergi ke file my ininya. Saya kebetulan pakai Laragon, jadi kita klik kanan, kemudian MySQL nya, terus my ini. Dan di sini kita tambahkan kode sebagai berikut. Untuk yang atas ini, server ID sama dengan 1 adalah menentukan ID unik untuk server dalam konfigurasi replikasi. Kemudian ada logbin sama dengan MySQL binlog. Ini gunanya untuk mengaktifkan fitur binary logging pada server dan menentukan nama file log binary yang akan digunakan. Dan yang terakhir, membatasi binary logging hanya untuk database tertentu, dan kebetulan saya di sini menggunakan database yang bernama MHS. Dan setelah itu kita simpan, dan setelah disimpan baru kita nyalakan SQL servernya. Dan setelah itu kita konfigurasi di dan selanjutnya kita
konfigurasi di text editornya. Dan setelah disimpan tadi, kita langsung jalankan reset master, digunakan untuk memulai konfigurasi replikasi dari awal. Dan selanjutnya kita menampilkan status log biner pada server master, termasuk file log biner saat ini dan posisi log. Dan sudah terlihat di sini posisinya 157 dengan binlog DB-nya MHS. Kemudian membuat user dengan IP laptop slave-nya tadi dengan perintah create user. Ini nama usernya, dan ini adalah IP laptop yang digunakan, yaitu 192.168.1.9 dan selanjutnya bagian ini adalah untuk passwordnya. Dan selanjutnya kita memberikan hak istimewa privilege kepada user slave 1, usernya yang sudah dibuat tadi, agar dapat menjalankan perintah terkait replikasi seperti membaca log biner di server master dengan perintah green replication self on. Dan ini adalah nama yang sudah dibuat tadi, dan ini adalah IP untuk server atau laptop self-nya. Dan selanjutnya membuat ulang tabel izin di MySQL untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan yaitu dengan flush privilege. Kita menambahkan data mahasiswa dan secara otomatis akan masuk juga di database self 1 yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kita create user. Ini kita akan membuat akun slave 1 dengan akses dari IP slave yaitu 192.168.1.9 dan kata sandinya yaitu 085677. Selanjutnya kita membuat ini yaitu kita akan memberikan hak akses untuk membaca log binary dari master. Kemudian flush privilege ini untuk memperbarui perubahan hak akses di server. Fungsi dari reset master ini adalah membersihkan log binary lama di slave. Kemudian show master status ini untuk menampilkan status log binary baru, tetapi ini biasanya kosong karena slave hanya membaca log dari master. Kemudian kita ketikkan change master ini untuk change master to master host. Ini IP server master yaitu 192.168.1.8. Ini master user yaitu akun yang digunakan untuk replikasi. Kemudian master password ini adalah kata sandi akun. Kemudian master log file ini nama file log binary yang akan dibaca oleh slave. Kemudian master log post ini posisi terakhir dari log binary di master 157. Kemudian ada stop slave. Stop slave ini adalah menggantikan sementara proses replikasi. Kemudian start slave ini untuk memulai kembali proses replikasi berdasarkan konfigurasi yang diberikan. So slave status ini adalah untuk memverifikasi apakah replikasi berjalan dengan baik. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mensinkronisasi data di slave. Kita cek apakah data di dalam slave sudah sinkron. Caranya ini, select from mahasiswa. Ini kita jalankan. Nah, gini. Ini artinya data sudah disinkronkan di slave.